Luke Riordan meledakkan dirinya di ending episode pertama setelah dia membunuh Brink dan ketahuan oleh Marie. Lantas apakah yang akan terjadi selanjutnya setelah kejadian tersebut? Siapakah yang kini akan menjadi mahasiswa Gatyu dengan peringkat teratas? Universe, let's talk about it. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan episode kedua dari series Gen V. Ini merupakan spin-off dari series The Boys yang mengambil latar waktu antara The Boys season ketiga dan The Boys season 4 yang akan segera dirilis. Seperti biasa sebelum kita mulai membahas, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah sama sekali menyaksikan series ini. Dan peringatan keras buat kalian untuk menonton sajian yang sesuai dengan usia kalian. Karena Gen V adalah tontonan superhero dewasa. Jadi mohon kerjasamanya. Episode kedua ini dibuka dengan adegan Mary yang diperankan oleh Jess Sinclair, Antri yang diperankan oleh Chance Perdomo, dan juga Jordan yang diperankan oleh London Thor duduk di halaman luar kampusnya setelah kejadian bunuh diri Luke dari episode sebelumnya. Sekelompok tim pembersih tiba untuk membereskan lokasi dari serpihan bagian tubuh Luke yang terurai. Kate yang diperankan oleh Maddie Phillips segera tiba dan menerobos kerumunan menuju ke tempat Luke tewas yang membuatnya larut dalam kesedihan. Andre bergegas untuk menghampirinya. Yang paling saya senangi dari adegan ini adalah lagu yang terputar, yaitu Nothing Else Matters dari Metallica yang dibawakan oleh Phoebe Bridgers yang sangat terasa cocok untuk penggambaran di adegan awal ini. Di saat yang sama, Dean Shetty yang diperankan oleh Shelley Cohn bertemu dengan dewan sekolah yang termasuk ayahnya Andre, yaitu Polarity yang diperankan oleh Sean Patrick Thomas. Ashley yang diperankan oleh Colby Medify berbicara melalui saluran telepon dari Seven Tower dan mereka semua merenungkan apa yang akan mereka lakukan untuk menjaga nama baik Gatyu. Polarity merasa putranya harus menjadi pusat perhatian karena Andre adalah pahlawan yang menyelamatkan sekolah dari Luke. Shetty menyebut Mary juga ada di sana. Nama Jordan Lee di sini juga disebutkan. Sayangnya, menurut Ashley, mereka tidak mendapatkan market yang bagus. Oleh karena itu diputuskan bahwa Andre akan menjadi peringkat 1 yang baru, menggantikan Luke. Ashley kemudian meminta berbicara melalui saluran telepon tertutup dengan Shetty untuk mempertanyakan apakah kematian Luke dan Brink terkait dengan The Woods atau hutan yang kita singgung di episode pertama. Shetty tidak mau menjawabnya kecuali berjanji untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Masih di malam itu, Mary akhirnya kembali ke asrama. Di kamarnya, dia disambut oleh Emma yang diperankan oleh Liz Broadway sambil memeluknya. Emma mencoba untuk membantu Mary melupakan peristiwa traumatis hari itu. Namun Mary dengan lembut menetapkan batasan dengan Emma. Mulai sekarang dia akan tetap rendah hati dan bekerja keras untuk mendapatkan kontrak setelah lulus nanti. Dan mereka berdua pun akhirnya tidur. Keesokan harinya, Mary heran karena sejumlah anak meminta berfoto dengan dirinya. Dia pun menyadari hal aneh tersebut, lalu kemudian mengetahui bahwa dia ternyata merupakan mahasiswa baru pertama yang berhasil masuk ke dalam peringkat 10 besar. Selama ini belum pernah ada, dan dia sekarang berada di peringkat 8. Sementara itu, Andre juga mengetahui bahwa dia telah menggantikan posisi Luke sebagai mahasiswa peringkat 1. Sementara Jordan sendiri marah ketika mengetahui peringkatnya turun menjadi peringkat 5. Setelah mengetahui hal tersebut, Jordan mengunjungi tempat peringatan sementara Brink di kampus tersebut. Mereka menempatkan foto mereka bersama dengan Brink di antara banyaknya bunga dan kartu ucapan. Kate lalu menghampiri Jordan, mencoba untuk menghibur, tapi Jordan meninggalkannya. Kate malah mendapati Rufus yang diperankan oleh Alexander Calvert dan teman-temannya mengejek dirinya dan Luke. Dia pun melepas sarung tangannya dan menyentuh Rufus sambil memerintahkan Rufus untuk membeli tongkat, lalu kemudian memukuli dirinya sendiri di area selangkangan sambil berteriak Jumanji. Sementara di dalam, Mary bertemu dengan Jeff yang diperankan oleh Dan Byrne. Dia merupakan pekerja media sosial Gatyu yang memberitahu Mary bahwa Mary sudah menjadi sensasi di Twitter. Jeff lalu membawa Mary ke sesi pemotretan dengan Andre. Jadi Gatyu menggunakan Andre dan Mary sebagai teknik marketing dan menjadikan mereka berdua sebagai Guardians of the Godolkin atau penjaga Godolkin. Meskipun Mary berupaya menjelaskan bahwa dia tidak berkelahi dengan Luke atau Golden Boy. Di situ ada Courtney Fortney yang diperankan oleh Jackie Town yang merupakan orang PR dari kampus tersebut yang mencoba untuk mempersiapkan Mary dalam wawancara eksklusif di TV dengan Hayley Miller. Mary kaget ketika mengetahui bahwa dia akan membacakan jawaban interview yang sudah diatur dan telah disiapkan dari teleprompter. Polarity sendiri menarik anaknya ke samping dan mendorongnya untuk tetap fokus karena dia adalah peringkat pertama sekarang. Setelah sesi pemotretan, Andre mengungkapkan kecurigaannya tentang Luke dan Brink kepada Mary. Andre merasa ada yang tidak beres. Mary percaya bahwa mungkin Luke mengalami gangguan psikotik. Dia tidak berpikir ada konspirasi yang lebih besar di baliknya. Mary kemudian meminta Andre untuk tidak melibatkannya. Pertama
Pertama, karena Mary hanya pernah berkumpul sekali dengan mereka. Yang kedua, Brink mencoba untuk mengusirnya agar menyelamatkan mereka. Jadi, dia tidak berutang apapun kepada siapapun. Sementara itu, Emma mengikuti kursus akting untuk audisi dengan sutradara The Dawn of the Seven, yaitu Adam Burke yang diperankan oleh PJ Byrne. Adam Burke ingin mereka berpasangan dan mempresentasikan adegan yang telah disiapkan untuk kelas berikutnya. Emma pun akhirnya memilih Liam yang diperankan oleh Robert Bazzucci. Namun sayangnya, Liam mencoba untuk mencari pasangan lainnya. Tiba-tiba, Justin yang diperankan oleh Maya Jai Bastidas datang dan menegur Liam karena telah membuat Emma menyusut ketika berhubungan badan karena dia tahu batang bambunya yang kecil. Justin pun menawarkan Emma untuk menjadi pasangannya. Beralih ke Mary yang akhirnya mengetahui bahwa dia bisa mengikuti kelas crime fighting untuk mahasiswa junior sebagai auditor, yang kini kelas tersebut diambil alih oleh dekan yaitu Shetty untuk menggantikan Brink yang telah meninggal. Jordan kemudian menghampiri Mary ketika kelas usai. Jordan marah dengan popularitas Mary, padahal Mary tidak melakukan apa-apa. Jordan pun akhirnya berubah menjadi pria sambil menjelaskan bahwa Brink adalah satu-satunya orang yang menerima Jordan apa adanya. Jordan pun meminta Mary untuk menceritakan yang sebenarnya ketika wawancara live dengan Hayley Miller. Beralih ke kamar, Emma dan Justin memilih adegan untuk kelas akting mereka. Emma mencari di Vault Plus dan menawarkan semua film yang ternyata dibintangi oleh Termite. Justin lalu meminta Emma untuk memilih sebuah film yang mana dia tidak perlu menyusut. Percakapan kemudian berubah menjadi penjelasan tentang Emma yang harus muntah untuk menyusut menjadi kecil, sambil meminta Justin untuk merahasiakannya. Di sisi lain kampus, Mary bertemu dengan Shetty di kantornya. Shetty mencoba untuk membuat Mary terbuka dengan mengklaim bahwa dia memahami Mary serta mengetahui kalau Mary trauma dengan kejadian yang menimpa orang tuanya. Akibat dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Mary mencoba untuk menyangkal dan bersikeras bahwa Shetty salah. Mary pun menjelaskan dia ingin mencari adiknya yang diadopsi, namun dia tidak tahu itu di mana agar dia bisa menjadi keluarga lagi. Lalu Mary segera pergi meninggalkan ruangan tersebut. Setelah itu, Shetty pergi ke The Woods, di mana Dr. Cardosa yang diperankan oleh Marco Pigosi melakukan eksperimen kepada Sam yang diperankan oleh Asa Jerman. Ya, Sam ini adalah adiknya Luke yang kita lihat sedang dikuasai dalam episode perdana. Sepertinya Shetty dan para ilmuwannya merencanakan sesuatu yang jahat dan mematikan. Beralih ke Andre dan Kate yang masuk ke kamar asrama lama Luke yang sudah kosong. Para pejabat sekolah ternyata langsung menghilangkan barang-barangnya Luke. Sementara itu, Emma mendapati dirinya diejek dan akhirnya mengetahui bahwa Justin ternyata sudah menceritakan rahasia muntahnya kepada teman-temannya. Justin memang mengatakan bahwa dia membutuhkan lebih banyak subscriber untuk YouTube-nya. Jadi sekarang semua orang di kampus melihat Emma dengan kasihan. Mengetahui hal tersebut, Emma pun menemui Justin yang berusaha berperilaku tidak bersalah. Justin menjelaskan bahwa dia berpikir kebenaran soal muntahnya Emma akan membantu orang lain. Ternyata Justin tidak lebih baik daripada Liam. Lanjut. Malam itu Andre merenungkan apa yang dikatakan oleh Luke sebelum dia meninggal. Luke berkata, ayahmu memiliki itu. Andre kemudian menyadari bahwa Luke kemungkinan merujuk kepada patung Polarity. Akhirnya, sambil ditemani oleh Kate, Andre pergi ke patung ayahnya, lalu memanipulasi logam di patung tersebut untuk mengeluarkan sebuah telepon. Dan ternyata, telepon tersebut tersembunyi di bagian selangkangan patungnya Polarity. Mereka kemudian menonton video yang menampilkan Luke yang merekam pesan untuk Andre. Luke menjelaskan bahwa Sam masih hidup dan ditahan di laboratorium yang didanai oleh Vought dan Gattiu. Brink mengetahuinya. Ada kemungkinan besar anggota fakultas lainnya juga mengetahuinya. Dalam video tersebut, Luke berharap bisa menyelamatkan Sam. Selanjutnya, Mary bersiap-siap untuk mengikuti sesi wawancara live dengan Hayley. Dia melihat naskahnya sambil merias wajahnya. Akankah dia menceritakan yang sebenarnya dan mengakui keterlibatan Jordan dalam duel melawan Luke? Sementara Polarity menunggu Andre yang juga akan ikut dalam sesi wawancara tersebut. Courtney lalu memerintahkan kru untuk menyingkirkan kursinya Andre dari set karena Andre terlambat datang. Berbicara tentang Andre, dia akhirnya masuk ke kantornya Brink secara diam-diam untuk melihat file-file di laptopnya. Dia menemukan dokumen-dokumen tentang semua orang di The Woods, termasuk Sam yang menjadi bukti bahwa Luke mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah pukulan telak setelah diberitahu bahwa Sam mati bunuh diri. Tiba-tiba petugas keamanan bersenjata masuk ke kantor Brink untuk mengambil barang-barang penting seperti laptopnya. Andre segera bersembunyi di bawah meja. Di lokasi syuting, Mary bertemu dengan Hayley yang mengungkapkan bahwa dia tidak akan mengajukan pertanyaan berat kepada Mary. Namun timnya sudah menghubungi adik perempuannya Mary, yaitu Annabeth, yang menolak berkomentar. Mary kemudian meminta alamat emailnya, namun Hayley menolak. Mary pun akhirnya nge-freeze sesaat selama wawancara. Namun segera setelahnya dia memutuskan untuk mengikuti kata-kata yang ada di teleprompter. Dia tidak menceritakan tentang keterlibatan Jordan sebagai pahlawan yang sesungguhnya, yang tentu saja membuat Jordan marah. Setelah
Setelah wawancara, Mary kembali ke asramanya. Dia mengirimkan SMS kepada Emma untuk mengajaknya minum. Mary kemudian menatap foto dirinya bersama dengan keluarganya. Dia pun menangis dan setiap kali merasa sedih, dia melukai telapak tangannya dan menggunakan kekuatan darahnya. Setelah itu, Mary menemui Shetty sambil bertanya, apakah Shetty tahu tentang Annabeth? Shetty menyangkal dan kemudian memeluk Mary. Sementara itu, Andre membuntuti para pasukan bersenjata di tangga yang keluar dari kantor Brink. Ketika salah satu dari mereka menangkap Andre dan mencoba untuk melumpuhkannya dengan menggunakan gelombang suara, Kate datang untuk menyelamatkan Andre, menggunakan kemampuannya untuk membujuk dua pasukan tersebut melakukan adegan intim konyol. Tiba-tiba Kate roboh dan mulai kejang-kejang. Dan ternyata setiap kali dia menggunakan kekuatannya, dia merasa kelelahan. Apakah mungkin Kate sudah menggunakan kekuatannya terlalu banyak? Ada beberapa Easter eggs yang bisa kita temukan dari episode kedua Gen V ini. Mulai dari gambar Black Noir dengan tulisan peringatan No Lucky Loose. Dia merupakan salah satu member dari The Seven yang merupakan seorang superhero bisu dan berkostum gelap. Diam-diam, sembunyi-sembunyi dan penuh dengan teka-teki. Black Noir ini adalah ninja dengan kekuatan super milik The Seven. Noir kehilangan kemampuannya untuk berpikir dengan benar dan berbicara setelah Soldier Boy memukulkan sebagian otaknya dengan menempelkan wajahnya di atas mobil yang terbakar. Hal ini membuat Noir mengalami cacat yang mengerikan yang membuatnya memiliki mental yang sama seperti anak berusia 7 tahun. Kerusakan otaknya juga menyebabkan Noir terus-menerus mengalami delusi terhadap maskot kartun restoran pizza Buster Beaver yang dia bayangkan sebagai sahabatnya. Kita kembali ke ruangan pertemuan yang kembali memperlihatkan jendela kaca dengan mural The Seven. Kali ini di bagian atas bisa terlihat lebih jelas, yaitu ada Polarity, Starlight, dan Black Noir. Sementara di bagian kiri dan kanannya ada patung Queen Maeve dan juga Homelander. Sementara itu, di halaman luar kita kembali menemukan sebuah patung lainnya, yaitu patung Soldier Boy. Oh iya, terima kasih untuk yang sudah mengoreksi video breakdown kita sebelumnya. Patung yang tidak terlihat di platform di episode pertama sebenarnya adalah patungnya translucent karena dia memang tidak terlihat. Ketika Andre menemukan bahwa dia sekarang menjadi peringkat pertama, di belakangnya kita bisa menemukan foto A-Train. Seperti yang kita ceritakan di episode 1, Andre memang sangat mengidolakan A-Train. Detail menarik lainnya adalah Rufus yang mengejek Kate mengenakan topi berwarna merah dengan tulisan Keep America Safe. Ini merupakan kalimat yang sama yang pernah kita lihat dalam adegan protes masyarakat sipil di season ketiga The Boys. Kedua teman Rufus pun juga menggunakan kaos Homelander. Kate memerintahkan Rufus untuk memukulkan selangkangannya sambil meneriakkan Jumanji, Easter eggs untuk film Jumanji, dan memang ada adegan ketika Rufus memukulkan selangkangannya sendiri. Kekuatannya Kate di sini mengingatkan saya dengan kekuatan Silver Fox dari film X-Men Origin Wolverine yang mampu memanipulasi orang lain dengan sentuhannya. Hayley Miller sebenarnya bukan karakter baru. Karakter ini pernah muncul dalam season ketiga The Boys di episode favorit kalian semuanya, yaitu Herogasm. Dia kemudian muncul lagi di episode ke-8 dan kembali hadir di episode kedua Gen V ini. Lalu ada Adam Borg yang juga merupakan karakter yang ditampilkan dalam film ini tapi bukan karakter baru. Dia adalah karakter minor yang muncul di season kedua dan season ketiga The Boys dan merupakan sutradara dari film Dawn of the Seven. Film ini kemungkinan merupakan versi parodi dari Batman v Superman Dawn of Justice. Sementara film Dawn of the Seven ini adalah salah satu dari film Vault Studios yang merupakan versi parodi dari Marvel Studios dan DC Films. Mereka bahkan punya Vault Cinematic Universe-nya sendiri yang merupakan versi parodi dari Marvel Cinematic Universe dan DC Extended Universe. Poster dari film Dawn of the Seven sendiri bisa kita lihat ketika Emma dan Justin mencoba untuk mencari film dari Vault Plus, di mana di layar monitor menampilkan film Dawn of the Seven dengan karakter-karakter Translucent, A-Train, Homelander, Queen Maeve, dan Starlight. Di layar tersebut juga menampilkan poster filmnya Queen Maeve dan juga filmnya The Deep yang berjudul Rising Tide. Selain itu ada juga beberapa film yang dibintangi oleh Termite, seperti misalnya Big Crazy Love dan Big Crazy Love 2, yang mana poster film Big Crazy Love 2 juga bisa kita lihat dan kita temukan di kamarnya Emma. Selain itu, di kamarnya tersebut juga terdapat posternya Queen Maeve dan Emma di situ memakai sweater Nirvana yang merupakan salah satu band legend yang banyak dijadikan sebagai role model terutama untuk kehidupan dari kampus Got You ini. Kembali ke laptop, masih ada film yang dibintangi oleh Termite selain Big Crazy Love dan Big Crazy Love 2, yaitu Big Heart, kemudian Pocket Romance, dan Little Hero. Sementara di bagian bawahnya ada judul film Smallest Heart. Semua judul film tersebut memang mengisyaratkan bahwa pemeran utamanya dituntut untuk bisa mengubah ukuran tubuhnya, baik itu menjadi kecil maupun menjadi besar. Dan kekuatan inilah yang dimiliki oleh Termite, yang juga memiliki kemampuan yang sama seperti yang dimiliki oleh Emma, yang dijuluki sebagai Little Cricket. Lalu ada poster film Terminal Beauty, yang mana film ini pernah direferensikan dalam season pertama The Boys. Dan ada poster film Nubian Prince, yang mana karakter ini pernah disinggung oleh Steelware
Roswell dan berniat untuk mengirimnya ke Baltimore. Justin bahkan menyebut nama Bryan Singer yang tentu saja kita kenal sebagai salah seorang sutradara yang juga sering menggarap berbagai macam film. Sementara itu di saluran TV kita juga bisa menemukan video kampanye Presiden Robert Singer. Sebelumnya dia merupakan Menteri Pertahanan Amerika yang mencalonkan diri sebagai calon presiden. Kemudian ada Victoria Newman yang sepertinya akan menjadi antagonis utama di season keempat The Boys nanti. Dia adalah anggota Kongres Amerika Serikat serta aktivis anti-subs dan merupakan pendiri Biro Urusan Manusia Super Federal. Namun baru-baru ini terungkap bahwa Victoria Newman bukan hanya sekedar manusia super saja, tapi tidak lain dia adalah head popper terkenal yang membunuh Susan Trainer, Jonah Fagelbaum, Alastair Adana, dan beberapa anggota Kongres lainnya. Lalu tayangan berikutnya juga menampilkan update berita dari Homelander yang akan menjalani persidangannya yang merupakan referensi dari ending season ketiga dari The Boys, di mana Homelander membunuh seseorang di tengah keramaian. Kita akhirnya diperlihatkan dengan fasilitas The Woods, di mana Sam sedang menjalani sebuah eksperimen, dan disinilah akhirnya terungkap kalau Shetty sangat terkait dengan The Woods, dan itulah alasannya kenapa dia di awal episode kedua ini tidak mau memberitahu Ashley tentang keterlibatan The Woods. Belum ada informasi apa-apa tentang eksperimen apa yang sedang mereka lakukan, tapi bisa saja ini berkaitan dengan Compound V atau mungkin V24 atau Tem V yang merupakan serum yang diperkenalkan dalam The Boys season ketiga yang bisa memberikan kekuatan super kepada manusia biasa namun dalam jangka waktu tertentu. Namun seperti yang kita ketahui, Tem V tersebut ternyata tidak stabil dan bisa membahayakan penggunanya, dan mungkin saja inilah yang berusaha untuk disempurnakan oleh Vought. Sementara di bagian luar gedung kita kembali menemukan sebuah banner yang berisi ucapan selamat datang kepada para mahasiswa baru dari Crimson Counties. Dan di adegan terakhir kita kira menemukan bahwa ternyata para manusia super di sini sangat rentan terhadap perangkat yang memiliki frekuensi tinggi yang bisa melumpuhkan Andre. Dan itu dia beberapa detail yang bisa kita temukan di episode kedua Gen V yang berjudul Dayverse ini. Episode ketiga akan segera menyusul dan tentu saja episode terbaru yaitu episode keempat yang baru saja dirilis. Kalau misalnya ada detail lain dan tambahan informasi yang perlu kalian bagikan dan kita tidak bahas di video kita kali ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for this out. My name is Eka. Stay safe and until next time.